Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membacakan tentang Muqaddimah Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Penjelasannya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dijelaskan kenapa dalam kitab ini khususnya dan di beberapa kitab, kenapa kok dimulai dengan basmalah. Penjelasannya karena taksian bil kitab al-aziz fi ibtidaihi biha wa amalan bi khabar kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Alasannya kenapa dimulai dengan basmalah, dikarenakan mengikuti apa yang berada dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sendiri diawali dengan basmalah. Yang kedua, karena mengamalkan sebuah hadis. Dijelaskan bahwasanya setiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara itu tidak ada nilai barokahnya atau putus barokahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini lillahi, lamnya itu bermakna istihqaq, dimiliki, sebagaimana ada li Zaidin umpamanya, rumah dimiliki Zaid. Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin, yang menjadi alam semesta. Di sini yang dimaksud dengan alam ini ada dua pendapat. Faqilahum al-insu wal jinnu qala Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, alam di sini yang dimaksud adalah manusia dan jin. Manusia dan jin. Sedangkan menurut Imam Hasan dan Imam Qatadah, Imam Mujahid, yaitu jami'ul makhluqin, semua makhluk, bukan cuma sekedar jin dan manusia, tapi semua makhluk. Jadi terjemahnya Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan dari semua alam. Adapun pendapat yang pertama menjadi Tuhan dari jin dan manusia. Ada dua pendapat. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan kepada Allah Ta'ala kami meminta pertolongan dalam urusan dunia dan urusan agama. Ad-din, di sini ada sebuah penjelasan. Yutlaquddin luatan ala ma'anin katsiratin. Din itu banyak sekali maknanya secara bahasa. Minhal ta'ah wal ibadah wal jaza. Antara lain bermakna taat, ibadah dan balasan, wal hisab dan hisab. Sedangkan wasyar'an, yang dimaksud din secara syara', yaitu ala ma syar'a wa ta'ala ala lisan nabi min ahkam, yaitu sebuah ajaran-ajaran, hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala atas melalui lisan nabinya kepada semua hambanya. Kenapa diberi nama din, agama? Karena dengan ajaran itu kita meyakini dan akan mengikutinya. Din bisa juga diartikan sebagai millah. Terus selanjutnya wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberi rahmat dan keselamatan atas Nabi Muhammad, itu Nabi yang paling terakhir, dan juga kepada keluarga beliau wa alihi. Di sini yang dimaksud wa alihi keluarga Nabi, hum kama qala Syafi'i aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wa bani Muthalib. Yang dimaksud dengan alun Nabi yaitu kerabat-kerabat Nabi baik dari jalur Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi pendapat lain waqilah waqtarahu Nawawi annahum kullu muslimin. Jadi ada pendapat lain dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi, yang dimaksud dengan alun Nabi, keluarga Nabi itu kullu muslimin, yaitu setiap umat muslim, wa sahbihi ajmain, dan juga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada sahabat Nabi semuanya. Di sini yang dimaksud dengan sahbihi, sahibun Nabi wa huwa man ijtama'a bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijtima'an muta'arrafan mu'minan bih walau a'ma wa ghaira mumayyiz. Dalam i'ana dijelaskan yang dimaksud dengan sahabat yaitu seseorang yang berkumpul dengan Nabi dengan perkumpulan yang diketahui, dan perkumpulan itu dalam keadaan beriman. Oleh karena itu seperti Abu Jahal umpamanya, atau sekalipun sempat hidup di zaman Nabi karena tidak beriman, maka itu namanya bukan sahabat. Walau a'ma ghaira mumayyiz, walaupun orang itu, sahabat itu buta, tidak melihat Nabi, karena dia hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi, maka itu dikatakan sahabat. Wa ghairah mumayyiz, dan juga walaupun dia masih belum tamyiz. Jadi walaupun masih di bawah umur, tapi dia hidup di zaman Nabi dan iman kepada Nabi, maka dia termasuk kategori sahabat. Namanya syigharus sahabah, yaitu sahabat-sahabat yang masih kecil. Jadi termasuk sahabat, artinya sahabat itu tidak harus sudah baligh, tidak harus sudah dewasa, walaupun di bawah umur pun termasuk kategori sahabat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang saya sampaikan terkait dengan Muqaddimah Safinah, yaitu pertama, kenapa alasannya di awal memakai basmalah. Terus yang kedua, maksud dari alam sendiri. Terus selanjutnya pengertian dari agama, pengertian dari sahabat Nabi, pengertian dari keluarga Nabi. Semoga manfaat. Al-Fatihah.